tentang sahabat Abu Dujanah. Jadi teman-teman, Abu Dujanah itu loh, kalau habis selesai sholat subuh tuh buru-buru. Sahabat ngaduin kepada Nabi, kenapa kok dia buru-buru, begitu habis selesai salam dari sholat berjamaah langsung kabur. Dipanggil sama Nabi, kenapa ente Abu Dujanah begitu? Kenapa nih kamu seperti itu? Ceritalah dia bahwasanya anak-anaknya itu sering tidur di waktu malam dalam keadaan lapar. Nah, tetangga ini punya pohon kurma yang buahnya suka berjatuhan depan rumahnya Abu Dujanah. Si tetangga Yahudi pelit pula, dia nggak bakalan rela, nggak bakalan ikhlas kalau buah kurmanya itu dimakan sama anak-anaknya Abu Dujanah. Kalau Abu Dujanah nungguin ampe terang, ampe selesai Nabi Muhammad baca-baca zikir, baca-baca doa segala macem, itu suka nggak keburu anak-anaknya bangun kemudian mungutin buah yang jatuh. Jadi Abu Dujanah berusaha untuk duluin anaknya, jangan sampai anaknya udah keburu bangun, dia udah ngambilin duluan buah-buah kurma yang jatuh, kasihin ke rumah sebelah, jadi anaknya aman dari memakan yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Kata Abu Dujanah cerita, Rasul saya pernah nih sampai agak kesiangan, begitu nyampe depan rumah anak sudah masukin satu buah kurma ke dalam mulutnya. Saya segera ambil congkel tuh buah kurma dari mulut dia. Saya bilang sebelumnya, kah keluarin gitu. Kalau kita ngomongnya gimana tuh? Lepehin gitu kan. Iya, tapi anak saya nggak mau, jadilah saya masukin tangan saya ke mulut anak saya congkel buah itu, jangan sampai masuk ke dalam mulut anak saya. Sambil saya bilang dengan hati yang remuk redam, saya bilang, nak keluarin nak, ayah tidak peduli apa yang kamu mau lakukan kepada ayah, akan tetapi nak, jangan sampai masuk makanan haram dalam perutmu. Kemudian kamu bilang di akhirat, ya Allah, saya makan makanan haram karena ayah saya tidak bisa memberi kepada saya makanan halal. Jangan permalukan ayah di akhirat nanti. Anak saya pun nangis setelah ia melepehkan atau membuang ya kurma tersebut itu. Nabi nangis teman-teman, Nabi itu orangnya mudah terharu. Makanya saya sampaikan bahwasanya Islam tidak pernah melarang orang Islam buat nangis. Bagus, malah dianjurkan. Jadi sekalian nangislah. Ayo silakan nangis. Enggak gitu ya. Katanya Imam Al-Haddad dalam kitabnya, ibki fa illam tabki fatabaki. Nah, itu ada bahasanya begitu tuh. Di dalam kitab Nasaih Diniyah atau Risalah Muawanah. Itu katanya Imamul Haddad, nangislah kamu di waktu malam, ingat dosa-dosa, nangis. Kata beliau. Fa illam tabki, kalau kamu nggak bisa nangis, fatabaki, nangis-nangisin aja. Tangis-tangisin. Gitu kan? Gimana caranya nangis-nangisin? Ingat bahwa dosa kamu itu pantas untuk membuat kamu kalau nggak diridhoi Allah dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dapat ampunan, nih kamu nih pantas buat masuk neraka gitu. Kalau kamu nggak bisa nangis juga, nangisin diri kamu yang nggak bisa nangis. Tangis-tangisin tuh diri kamu tuh, kok bisa sampai segitu keras hatinya, gitu kata beliau. Ya. Mari kita lihat tuh, Nabi Muhammad baka, tukang nangis, suka nangis, nangisan. Nabi Muhammad tuh nangisan. Sayyidina Abu Bakar nangisan, Sayyidina Umar nangisan, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Gitu ya. Nah, ini saya sampaikan agar tidak ada kerancuan di masyarakat kita tentang kayak yang kita nih ya, suka ngelihat anak kita nangis, kita nggak bolehin. Jangan nangis nak, gitu kan. Laki-laki kok nangis?
Kita suka larang anak kita buat nangis. Anak perempuan juga, jangan nangis, malu. Dari kecil tuh kita kayak memberikan statement bahwa nangis itu sesuatu hal yang memalukan gitu. Padahal nggak begitu mestinya. Kamu kalau ngelihat anak kamu nangis, nggak apa-apa, biarin aja gitu. Itu adalah luapan emosi. Kalau nggak diluapkan emosinya, nanti numpuk emosinya tersebut, dan emosi buruk, emosi negatif yang tidak terkeluarkan tidak akan pernah bisa keluar, teman-teman. Itu mengendap, nggak keluar beneran gitu, ngendap emosi buruknya. Nah nanti tuh udah tua-tuaan gitu kan, udah dewasa, kamu akhirnya jadi orang yang dikit-dikit sedih, dikit-dikit sumpah, marah gitu, gampangan marah. Makanya ada istri gitu kan, bisa gampang marahnya padahal untuk hal-hal yang gak semestinya bikin marah gitu. Ngelihat suaminya sisiran dia marah, ngelihat suaminya pakai minyak wangi dia marah, suaminya bingung aja gitu kan. Cuman sekedar numpahin apa, suaminya udah marah nyampe kayak apa gitu. Itu teman-teman saudara sekalian, kadang-kadang nih si istrinya udah bilang, kamu kok cuman perkara segitu aja bisa marahnya kayak begitu gitu. Iya, kenapa ya? Saya kok gampangan marah, kenapa ya? Nah ini teman-teman saya sekalian, seringkali disebabkan luka masa lalu yang tertimbun. Memorinya itu terkumpul hal-hal negatif gitu. Nah gimana caranya biar nggak terkumpul dengan hal-hal yang negatif? Dikeluarinnya berupa apa? Dari dulu sampai sekarang tuh nggak ada yang lebih bisa membersihkan daripada air mata. Air, acara bersih-bersih itu selalu air. Wudhu pakai, dosa juga dibersihkan dengan air mata taubat, air mata penyesalan. Itu. Jadi gimana Ustazah? Kalau ngelihat anak nangis kita biarin. Apalagi perempuan, anak laki aja biarin, teman-teman. Pernah nggak nih udah gede-gedean gini nih, saya belum lama dengar ada orang ngomong kayak begini nih, saya ada waktu pengen nangis, terus saya akan nonton film yang paling sedih. Saya pun nangis dan saya pun jadi lega. Teman-teman, nangis itu bahkan untuk sebab yang nggak, kalau ia adalah disebabkan karena sebab yang benar, bukan hanya bikin lega, akan tetapi bikin dosa-dosa menjadi terhapuskan dan hati menjadi jauh lebih bahagia, lebih lapang, lebih lega gitu. Jadi saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu menangislah dengan sebab-sebab yang benar. Ajarin anak untuk mulai nangis dengan sebab yang benar gitu. Misalnya kalau kita ngelihat anak kita nangis, tapi jangan karena kesal sama dia gitu, kamu nangis karena kesian. Itu bagus, nangis karena kesian gitu kan. Kesian sama orang yang misalnya terzolimi gitu kan, kesian sama orang lain yang tersakiti gitu, nggak apa-apa. Kita kan sering juga tuh nangis karena kesian, betul apa enggak? Tapi jangan kesianin diri sendiri. Rasa terzolimi, merasa paling menderita sedunia, itu terus nangis gitu. Nah itu malah nggak bagus tuh tangisannya, tangisan berkeluh kesah namanya gitu. Nangisin dosa-dosa, aduh udah penting banget dah, dosa kita kebanyakan banget, perlu banget buat ditangisin teman-teman, saudariku sekalian. Serem banget, siapa yang panjang ketawanya di dunia bakal panjang tangisannya banyak-banyak di dunia aja deh, daripada kita nangis di akhirat nanti. Nabi Muhammad baka, Nabi Muhammad suka nangis, sering nangis, gak tega sama orang, lagi doa tuh Nabi tuh nangis. Saya pertama lihat orang, maksudnya yang ya ampun ya orang nangis terus sih gitu. Waktu pertama kali saya datang ke Tarim, di masa-masa itu tuh awal-awal Habib Umar pondok pesantren mulai besar tuh Habib Umar nangis terus. Doa dikit nangis, baca Quran dikit nangis gitu. Habis itu saya hadirin majelisnya Hubabah Nur. Ya Allah, Hubabah Nur
tiap baca ayat tentang azab nangisnya paling kenceng. Tiap beliau bahas kajian tentang alam kubur, beliau pun nangis gitu. Saya bilang, ya Allah, kenapa malah justru orang-orang soleh yang sedikit dosanya, malah kalau cerita tentang azab, cerita tentang betapa bahayanya dosa, nangis mereka malah lebih deras lagi. Ternyata bisa saya pelajarin gitu ya, ternyata orang semakin soleh semakin dekat dengan tangisan. Bahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cicitnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, putra Sayyidina Husain, itu sampai ada 2 garis hitam di bawah matanya dari banyaknya beliau menangis. 2 garis hitam di bawah matanya dari banyaknya beliau menangis, teman-teman saya sekalian. Maka nggak apa-apa, nangis tuh nggak apa-apa gitu. Ya jangan kemudian nangis marahin suami terus kamu nangis gitu, nggak gitu. Nangis saat kamu sendiri antaramu sama Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Nangis ketika di majelis-majelis maulid karena rindu kepada Nabi Muhammad. Nangis saat kita membahas kajian-kajian mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah, mengingatkan kita kepada dosa-dosa, mengingatkan kita kepada hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Haru hatimu, kamu kemudian menangis karenanya, itu sesuatu hal yang melegakan hati dan juga membuat bersih tungku hati yang ada di dalam hatimu ini. Biar keluar tuh emosi-emosi buruk-buruk tuh, biar keluar. Seperti itu teman-teman saya sekalian. Jadi sekali lagi, Nabi Muhammad dengar Abu Dujanah cerita kayak begitu tuh, nangis. Abu Dujanahnya ketika mengeluarkan makanan kurma dari mulut anaknya, nangis. Bukan nangisnya yang sedih, gue miskin banget sih, kagak bisa ngasih makan buat anak saya. Nggak gitu yang ditangisin. Yang ditangisin adalah, nak, keluarkan makanan ini, jangan bikin malu ayah di akhirat nanti. Ayah tidak peduli kamu mau berbuat apa kepada ayahmu ini, nak. Akan tetapi jangan buat malu di akhirat dengan kamu bilang, ya Allah, saya makan haram karena ayah saya tidak mampu memberi kepada saya makanan halal. Jangan buat ayah malu di akhirat. Persis penyebab tangisan mereka tuh seharusnya apa? Satu kebun, dan itu terkenal kebunnya Sayyidina Abu Bakar, punyanya Sayyidina Abu Bakar tuh kebun. Seneng Sayyidina Abu Bakar nggak kalah seneng. Punya pohon di surga, teman-teman. Nggak mungkin orangnya nggak masuk dong. Betul nggak? Udah punya pohon, udah punya saham di surga. Sayyidina Abu Bakar tuh kerjaannya booking surga. Masya Allah. Jangan sampai kita jadi orang belum masuk neraka udah kita beli tiketnya. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Jangan sampai kita jadi orang kayak begitu, teman-teman. Ini dia nih, ditawarin gitu ya, ditawarin tiket surga nih, dia nggak mau nih si Yahudi nih. Dia lebih tertarik sama urusan-urusan dunia. Kenapa begitu? Sebab dia kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan urusan surga, mendustakan urusan akhirat. Jadi akhirnya sekarang pohon itu kan punyanya Sayyidina Abu Bakar. Pohon depan rumahnya Yahudi, pohon samping rumahnya Abu Dujanah, itu kan punyanya Sayyidina Abu Bakar. Sekarang gantian Sayyidina Abu Bakar transaksi sama Nabi Muhammad. Rasul, pohonnya udah punya saya, yang tadi tetap berlaku nggak Rasul? Kata Nabi Muhammad, saya beli pohonmu wahai Abu Bakar depan rumah Abu Dujanah dengan pohon yang tadi telah saya sifati. Sayyidina Abu Bakar pegang tangan Nabi sambil bilang, saya jual wahai Rasulullah. Seru bener.
Seindah-indah transaksi tuh. Emang gak salah Nabi Muhammad tuh cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, teman-teman. Kepada Sayyidah Aisyah, Nabi bilang, Aisyah, kamu tahu gak, surganya bapak kamu tuh dikelilingin burung setahun belum kelar dari luasnya. Surganya Sayyidina Abu Bakar dikelilingin burung setahun belum selesai. Kayak apa gedenya, teman-teman. Sayyidah Aisyah cerita itu kepada bapaknya. Sayyidah Aisyah ceritain itu kepada ayahandanya. Dia bilang, ya, kata Nabi Muhammad tuh ya, surganya ayah nih dikelilingin burung setahun belum selesai. Kata ayahandanya, ini Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tuh orangnya zuhud, nggak seneng dunia gitu. Lebar-lebar kayak begitu ngapain? Sayyidina Abu Bakar malah mikirnya kayak begitu, teman-teman. Jadi Sayyidina Abu Bakar bilang, ya saya ambil secukupnya aja, sisanya mau saya sedekahin kepada fuqaraul jannah, kepada orang-orang fakir di surga gitu ya, yang memerlukannya. Orang di surga padahal kan nggak ada yang perlu ya, nggak tahu lagi kalau kita perlu. Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq alaihi ridwanullah, orang paling tercinta di sisi Allah sesudah baginda kita Nabi besar Muhammad. Insyaallah. Radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Sahabat-sahabat mulia-mulia, teman-teman, mulia-mulia. Kata Habib Umar bin Hafid nih ya, yakfihim fakhra annallaha ikhtara lahum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa ana wala anta. Kata Habib Umar bin Hafid, cukup kemuliaan para sahabat bahwa Allah memilih mereka sebagai sahabatnya Nabi Muhammad. Bukan saya, bukan kamu, bukan bapak kita, bukan kakek kita. Yang dipilih jadi sahabatnya manusia terbaik mereka. Makanya jangan berani ngomong apa-apa yang gak benar tentang para sahabat Nabi Muhammad. Apalagi kelasnya Sayyidina Abu Bakar, kelasnya Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Jangan berani-berani ngomong sesuatu hal yang buruk tentang mereka, teman-teman. Yang nyesel kamu, yang sakit kamu, yang celaka kamu. Orang yang ngomong sesuatu hal yang tidak baik tentang para sahabat Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Emang ada ustazah? Ada. Ada. Ngakunya Islam, ngakunya cinta sama Nabi Muhammad, ngakunya cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, tapi dengan menjelek-jelekan, bahkan mengkafir-kafirkan, bahkan meneraka-nerakakan sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ngeri bener, melaknat-laknat sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu ngerjain dosa yang lain aja deh. Yang kayak begituan tuh siapa yang bisa nanggung beratnya dosanya gitu. Betul nggak? Serius sekalian saya muliakan. Ibarat kata mau ngerjain dosa yang lain deh mendingan gitu. Yang ya dosa mah nggak pernah mendingan ya, cuma maksudnya gitu loh, masih ngarepin ampunannya tuh kayak dekat gitu. Tapi kalau kayak begitu modelnya, orang tercinta di sisi Allah, yang bahkan Allah jadikan sahabat Nabi Muhammad dukungan terbesar dari mereka pada masa tersebut, lah kamu jelek-jelekin gitu kan. Kamu bermasalah sama sahabat Nabi dan kamu bermasalah sama yang disahabatin sama sahabat tersebut. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kayak saya aja nggak terima loh kalau sahabat-sahabat saya dijelek-jelekin. Betul nggak? Serius sekalian, saya sahabatnya Ustazah Khadijah. Kalau ada orang jelek-jelekin Ustazah Khadijah, apa loh? Ya kan begitu. Saya yakin Ustazah Khadijah juga begitu. Betul nggak Ustazah? Kalau misalnya saya dijelek-jelekin gitu, apa sih Halimah? Tampil depan dia.
Jangan macem-macem kan begitu ya. Ini baru sekedar saya loh, baru sekedar Ustazah Khadijah. Bagaimana dengan Nabi besar Muhammad? Perjuangan pada masa tersebut bukan mudah teman-teman. Perjuangan pada masa tersebut bukan mudah, taruhannya nyawa. Walaulahum, andai enggak karena para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, pastilah gitu kan, Nabi Muhammad tidak bisa begitu berjaya. Didukungnya kan sama para sahabat Nabi Muhammad, sama istri Nabi Muhammad, sama keluarga Nabi Muhammad gitu kan. Nah itu mereka lah. Allah telah memilih mereka sebagai sahabat Nabi Muhammad. Yakfihim fakhra, cukup kebanggaan bagi mereka. Allah telah memilih mereka sebagai sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan saya, bukan kamu. Andai mulia, mungkin kita nih yang dipilih jadi sahabat Nabi. Tapi kan enggak. Yang dipilih Sayyidina Abu Bakar, yang dipilih Sayyidina Umar, yang dipilih Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, para sahabat-sahabat yang lain. Maka mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang menempatkan